Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah berada di muka bumi ini tiada lain diperintahkan untuk senantiasa menghambakan diri, untuk menyembahkan diri, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidaklah saya menciptakan makhluk di muka bumi ini kecuali untuk menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oleh karena itu, maka kita sepantasnya, sepatutnya untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham dan kita harus tahu bahwasanya Allah senantiasa muraqabah, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengetahui apapun yang kita kerjakan. Baik itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang soleh, ataupun pekerjaan yang maksiat atau pekerjaan yang mungkaron. Kapanpun, dimanapun, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Tahu. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha Tahu, Allah Maha basir, Allah juga Maha melihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang mana kisah ini begitu luar biasa. Kisah yang dituturkan oleh salah satu khulafaur rasyidin, penerus perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikisahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, penerus perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerus daripada perjuangan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Sayyidina Umar di tengah-tengah jabatannya menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin seluruh umat yang beriman, di tengah-tengah jabatannya itu Sayyidina Umar senantiasa memastikan bahwasanya rakyatnya, bahwasanya umatnya saat itu adalah sedang dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada yang kelaparan, semuanya terjamin, semuanya kehidupannya semuanya aman, damai, tentram dan sejahtera. Suatu ketika Sayyidina Umar patroli kontrol keliling, mengelilingi rakyatnya. Ketika tengah-tengah kontrolnya, di suatu malam Sayyidina Umar langkahnya terhenti oleh suara di balik rumah. Ternyata di balik rumah itu ada ibu dengan anaknya sedang berinteraksi untuk menjual air susu daripada hewan peliharaannya, hewan ternaknya. Ternyata si ibu bermaksud tidak baik. Air susu itu biar tampak lebih banyak ingin dicampur dengan air. Ibunya itu udah memiliki rencana yang kurang baik. Ibunya udah mengambil langkah untuk mengambil air untuk dicampur dengan air susunya. Kemudian diaduk, tidak ketahuan, dan dia jual sebagaimana air susu yang murni. Ini sebuah tindakan yang kurang baik. Apa kata anaknya? Kata anaknya, wahai ibu, perbuatan ini perbuatan yang tidak benar. Ya ummah, ataghissinal muslimin wa tahnafina fil yamin wa takdibina ala amiril mu'minin. Kenapa engkau dustai? Kenapa engkau bohongi orang-orang umat Islam? Kenapa engkau berdusta dan melanggar sumpah kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Kata anaknya, karena ibunya hendak melakukan kecurangan. Alam yanhaki Amirul Mukminin. Kata anaknya, Amirul Mukminin sudah melarang seluruh penjual untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji ini. Tindakan keji ini sudah dilarang, tidak boleh. Katanya Sayyidina Umar, seluruh penjual yang ada di pasar ini harus jujur, harus amanah. Kata si anaknya, bagaimana? Kata ibunya, faqalat laha al-um, ibunya berkata, wahal yaroni amirul mu'minin, nak,
ketahuilah Amirul Mukminin Sayyidina Umar sekarang sedang tidak tahu atas apa yang telah kita perbuat. Subhanallah. Faqalat al-fatah, tapi begitu dahsyatnya putrinya mengatakan kepada ummahnya, kepada ibunya, in kana Amirul Mukminin la yarona. Iya, benar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar memang tidak pernah melihat kita, tapi fa innallaha rabbal alamin yarona. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala, ibu, itu senantiasa melihat kita, itu senantiasa mengetahui apapun perbuatan kita. Bisa jadi Sayyidina Umar memang tidak melihat perbuatan jahat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihatnya. Subhanallah. Seketika itu Sayyidina Umar yang mendengar percakapan daripada ibu dan anak ini, seketika itu ngetok pintu dan masuk ke dalamnya. Betapa kagetnya ibunya dan betapa anaknya ini merasa malu daripada Sayyidina Umar. Itulah percakapan yang luar biasa, bahwasanya seluruh tindakan kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tindakan baik ataupun tindakan yang kurang baik, tindakan amal soleh ataupun amal poleh, itu semua akan diketahui oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah. Singkat cerita, kemudian anak gadis perempuan yang begitu luar biasa takwanya kepada Allah, itu diambil menantu oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan dinikahkan dengan salah satu putranya, Asim bin Umar. Subhanallah. Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan ketika kita memiliki keturunan putra-putri yang bertakwa, yang memiliki kejujuran tingkat tinggi dan selalu senantiasa mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.